Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Hayati, kelas 6 gabungan 1 SIK. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep dasar sistem informasi geografis. Oke, kita mulai. Pertama, yaitu pengertian SIK. Secara umum, pada pembahasan ini akan membahas berbagai macam pengertian SIK. Oleh berbagai pakar di dalam pembahasan ini diharapkan mampu memahami SIK. Kita mengambil pakar yaitu dari dua pakar. Pertama yaitu merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi, dan keluaran yaitu Arnov 1989. Nah, sedangkan menurut Burrough 1986 yaitu merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua yaitu komponen SIK. Secara umum, SIK bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, pengguna, dan data. Nah, perangkat keras atau hardware dalam SIK itu terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIK. Nah, perangkat keras dalam SIK dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, alat masukan atau input, yaitu alat untuk dimasukkannya data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. Kemudian yang kedua yaitu alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah. Kan setelah kita input, maka kita akan mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhannya. Misalnya Central Processing Unit, yaitu CPU, tape drive, dan disk drive. Terus yang ketiga yaitu alat keluaran atau output. Nah, setelah kita menginput, terus kita mengolah, lalu kita output. Nah, output ini yaitu berfungsi sebagai menayangkan informasi geografis dalam proses SIK, misalnya visual display, plotter, dan printer. Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout ataupun analisis ke ruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIK. Kemudian ketiga yaitu pengguna user. Pengguna user itu manusia, kan pengguna merupakan pelaku yang mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIK. Kemudian yaitu 4, data. Data dan informasi spasial atau keruangan ataupun merupakan bahan dasar dalam SIK. Data merupakan atau realitas di dunia alam, akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan tertentu. Kemudian kita masuk pada konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semuanya berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam, serta selalu berkaitan dengan hubungan persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan proses terjadinya. Nah, ini dia lokasi, yang terdiri dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, terus keterkaitan ruangan. Nah, itulah. Kemudian kita masuk pada konsep teknologi informasi dan komputer.
Nah, istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Menurut Altar 1992 mendefinisikan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan satu atau beberapa tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, manipulasi, serta menampilkan data. Penggunaan teknologi ini dan komputer sering disebut dengan internet. Terus yang keenam yaitu implementasi SIG dalam berbagai bidang. Nah, dalam SIG ini memungkinkan kita untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG ini dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Nah, selain itu SIG juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya yaitu pembuatan WebGIS. Ya, yang pertama yaitu penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjir rob. Nah, yang kedua rawan terhadap longsor. 3. Pemetaan geomorfologi Kecamatan Sendanan, Mungkajan, Kota Pelopo. 4. Pemetaan penyebaran dana bantuan operasional sekolah. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua yaitu pengumpulan data informasi spasial. Nah, yang pertama data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG itu merupakan data spasial. Data yang berorientasi dengan geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi yaitu spasial, dan informasi deskriptif yaitu atribut, yang dijelaskan sebagai berikut ini. Nah, informasi lokasi atau spasial yaitu berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, dan koordinat x, y, z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Kemudian yang kedua, informasi deskriptif atau atribut atau di informasi non spasial. Suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Kemudian bagian kedua yaitu format data spasial. Dalam SIG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor itu merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area dalam yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes, titik perpotongan yang sama, titik antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketetapan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Nah, kemudian data raster yaitu atau sill grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Terus peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Kemudian data sistem penginderaan jauh atau PJ. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya itu data secara berskala mencakup area tertentu. Kemudian kita masuk pada pembahasan data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut.
Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu data GPS, Global Position System. Teknologi GPS itu memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Kenapa? Keakuratannya pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS diterangkan dan dalam subbab terpisah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.